Insan TV, tayangan dan saluran nasihat untuk semua insan. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Pemirsa Insan TV dan juga radio Dai yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya, dengan rahmatnya, kita masih bisa merasakan kehidupan pada siang hari ini. Di mana kehidupan ini adalah merupakan sebuah kesempatan, sebuah momen untuk menggali dan mencari bekal untuk kehidupan yang hakiki, yaitu darul akhirah, yaitu negeri akhirat sana. Maka perlu kita syukuri nikmat waktu yang ada. Kita gunakan dalam upaya untuk mencari bekal untuk kehidupan yang abadi. Nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang berupa nikmat kesehatan, kita gunakan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa beribadah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah, firman Allah Subhanahu wa taala, aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah, menyembah, yuwahidun, mengisahkanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini
kita akan lanjutkan pembahasan yang membahas tentang orang-orang yang terlaknat. Dan pemirsa, perlu diketahui sebagaimana telah dijelaskan bahwasanya kita mempelajari keburukan, kita membaca hal-hal atau sifat-sifat yang tidak baik, itu bukan tujuan kita untuk melakukan sifat-sifat yang buruk, itu tidak. Tetapi agar kita terhindar dari keburukan-keburukan itu. Sebagaimana hal itu dinyatakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Mereka bertanya tentang kebaikan, namun tidak juga mereka meninggalkan untuk bertanya tentang keburukan. Tujuannya apa? Agar mereka tidak terjatuh ke dalamnya. Sebagaimana kata syair, "Araftu syarra la li syarr, walakin li tawaqih. Faman la ya'rifu syarra minal khair, waqa'a fih." Aku belajar keburukan itu bukan aku untuk mempraktekannya, tetapi litawaqi, agar aku terhindar darinya. Faman la ya'rifu syarra minal khair, barang siapa yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, tidak mengetahui hal-hal yang buruk, waqa'a fih, maka suatu saat ia akan terjatuh, terjerumus dalam perbuatan tersebut. Kita lanjutkan pada sesi yang kedua ini, membahas tentang orang-orang yang terlaknat. Dan yang kita kupas adalah orang-orang yang dilaknat melalui lisan hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bukan yang dari ayat-ayat Al-Quran, tetapi yang merupakan wahyu yang diturunkan, yang diucapkan oleh Nabi SAW melalui hadis-hadisnya. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan juga Imam Nasa'i dan Imam Ahmad dan yang selain mereka, dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah akan melaknat orang-orang yang malah melaknat kedua orang tuanya. Wa la'anahu Allahu man dzabaha li ghairillah. Dan Allah akan melaknat man dzabaha li ghairillah, siapa saja yang menyembelih sesembelihan kemudian dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala'anallahu man awa muhdisan, dan Allah melaknat orang yang menyembunyikan orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat kriminal, orang yang berbuat kejahatan. Allah melaknat orang yang melindungi orang-orang yang berbuat kejahatan, kezaliman. Wala'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat siapa? Orang yang berani mengubah tanda batas dari kepemilikan tanah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis ini
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dan menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjauhkan dari rahmatnya. Dan kita ketahui pada kesempatan yang lalu bahwasanya kita itu sangat perlu sekali. Kita itu adalah orang-orang yang membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan masuk surga kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita semua. Maka ketika seorang justru dijauhkan, seseorang diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah ancaman yang sangat besar. Makanya jangan sampai kita terjatuh di dalam perbuatan-perbuatan yang itu termasuk hal-hal yang dilaknat oleh Allah, yang menyebabkan kita terusir, yang menyebabkan kita tersingkir dari kasih sayang, tersingkir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dicampakkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Potongan yang pertama sudah kita jelaskan. La'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan ini sudah kita jelaskan bagaimana seorang bisa melaknat, bagaimana seorang bisa mengajak, mencerca, mengutuk orang tuanya sendiri. Sudah kita jelaskan, itu bisa terjadi secara langsung dan itu bisa terjadi melalui perantara orang lain. Anak tersebut yang menyebabkan ibunya dilaknat oleh orang lain. Kenapa? Karena dia melaknat orang tua orang lain, sehingga anak dari orang tua orang lain itu pun melaknat orang tuanya. Itu sama kedudukannya. La'anallahu man la'ana walidayhi. Penulis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih sesembelihan kemudian dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dipersembahkan untuk siapapun dia. Ya. Baik itu untuk berhala, baik itu untuk salib misalnya, baik itu untuk para nabi misalnya, untuk Musa, untuk Isa, untuk Syuaib misalnya, atau hanya sekedar makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada nyawanya, yang dianggap hal-hal itu mempunyai kekuatan gaib, hal-hal itu, benda-benda itu memiliki kekeramatan misalnya, kemudian dipersembahkan baginya sesembelihan, maka itu termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Zabah, penyembelihan itu adalah ibadah. Penyembelihan itu adalah ibadah. Maka ibadah pengorbanan itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita sebutkan banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya sembelihan itu adalah termasuk ibadah. Para ulama pun telah menjelaskan akan hal itu. Bahkan di antaranya Imam Syafi'i dan orang-orang yang mengikuti Imam Syafi'i pun mereka berpendapat bahwasanya
apabila seorang menyembelih sesembelihan kemudian dihidangkan, maksudnya adalah dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesembelihan itu menjadi haram hukumnya. Ya. Sesembelihan itu menjadi haram. Ya. Bahkan beliau Imam Syafi'i, sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi dalam Syarh Muslim, apabila yang melakukan itu adalah seorang muslim, maka kata beliau bisa jadi ia menjadi murtad, karena dia mempersembahkan sembelihan, ya, sapi misalnya, ayam misalnya, kambing misalnya, dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Syafi'i, sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, maka apabila orang itu muslim, maka ia bisa menjadi murtad karena apa yang telah ia lakukan. Ya. Maka seperti ini tidak boleh dilakukan. Apabila kita masih melakukan, maka segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menyembelih itu adalah perkara ibadah, ya, yang harus ditujukan, dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ibadah itu, ketika sesuatu itu berupa ibadah, maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diselewengkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Katakanlah inna salati, sesungguhnya salatku, nusuk ibadahku, semua bentuk ibadah. Bahkan mahya, kehidupan, wa mamat, matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita persembahkan ibadah, kematian, kehidupan kita untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini perkara yang kedua di antara orang-orang yang dilaknat, yaitu orang yang menyembelih sesembelihan kemudian dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu man awa muhditsan. Di sini para ulama dalam lafaz ini ada beberapa riwayat. Ada yang diriwayatkan dengan dal secara maftuh fathah, la'anallahu man awa muhdatsan. Muhdatsan. Ada yang diriwayatkan dengan kasrahnya dal, la'anallahu man awa muhditsan. Maka keduanya berbeda. Apabila itu muhditsan, maka adalah apa itu? Orang yang melakukan kejahatan. Ya. Orang yang melakukan kejahatan. Adapun muhdats, la'anallahu man awa muhdatsan, yaitu perbuatannya, ya, menyembunyikan kejahatan, ya, menyembunyikan kejahatan itu. Dari sini para ulama mengatakan
bahwasanya kita tidak boleh membantu orang yang melakukan kejahatan. Tidak boleh justru melindungi orang-orang yang berbuat jahat. Tidak boleh kita melindungi orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Qayyim pun mengatakan bahwasanya perbuatan ini termasuk dosa besar. Ya. Ketika ada seorang yang berbuat maksiat, kemudian justru kita malah mengayomi orang tersebut, melindungi orang tersebut agar kemaksiatannya tetap melestari dan tidak diganggu oleh masyarakat yang lainnya, oleh komunitas yang lainnya. Kita justru malah melindungi orang-orang yang seperti itu. Maka kita masuk terancam dalam hadis ini. La'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang justru melindungi dan memberikan tempat yang aman untuk orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan itu termasuk dosa besar. Bahkan dosa besarnya itu tergantung dengan derajat atau kadar kemaksiatannya. Ya. Jika kemaksiatan itu adalah berupa misalnya perbuatan yang besar, di antaranya adalah membunuh orang misalnya. Ada seorang membunuh orang, kemudian dia tahu, kemudian dia malah melindungi orang tersebut. Ya. Dia melindungi orang tersebut, maka ia pun akan terkena dosa dari dosa membunuh. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang melindungi pembunuhan tersebut. Ya. Dan ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya secara umum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bergotong royong dalam hal-hal yang baik. Boleh kita saling membantu, ya, boleh kita saling bekerja sama, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala harus dalam hal yang baik, harus dalam perbuatan takwa. Allah Subhanahu wa taala tegaskan hal itu dalam firman-Nya, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian, bahu-membahulah kalian dalam perbuatan albir, kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala mengancam kita, melarang kita agar kita tidak mau saling membahu dalam masalah kemaksiatan, dalam masalah permusuhan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tetapi janganlah kalian itu malah justru tolong menolong, saling membahu untuk berbuat kemaksiatan, untuk saling memunculkan permusuhan di antara umat. Jangan itu dilakukan. Maka apabila kita menjadi seorang yang mempunyai kekuatan, ketika ada seorang yang itu adalah orang yang berbuat salah, kemudian dia meminta bantuan kepada kita agar kesalahannya itu tidak dihakimi misalnya, kemudian kita tutup-tutupi, maka ini sebuah kesalahan besar. Ini termasuk dosa besar, karena Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang ridha dengan kemaksiatan. Ya. Orang yang menyembunyikan orang yang berbuat jahat,
orang yang menyembunyikan, orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, justru malah ia lindungi, justru malah ia naungi, maka sama saja ia ridha dengan kemaksiatan itu. Maka sama saja ia rela dengan kemaksiatan itu. Ia rela dengan kemaksiatan itu. Maka ini sungguh sangat besar. Apabila seseorang sudah memiliki kerelaan dengan kemaksiatan, seseorang sudah menganggap biasa kemaksiatan itu, seseorang sudah menganggap kemaksiatan, kejahatan itu hal yang wajar, sehingga ia justru tidak mengingkari, tidak ada rasa sesak dalam dirinya, maka bahaya. Jangan-jangan tidak ada iman dalam hatinya. Makanya Rasulullah SAW pun menjelaskan dan mempermisalkan dalam hadis yang lain, bahwasanya akan muncul setelah generasi para sahabat ridwanullahu alaihim khuluf, orang-orang yang la yahtaduna bihadi Muhammad, orang-orang yang tidak berpetunjuk dengan petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka justru wa yaf'aluna ma yu'marun, malah mereka orang-orang itu sudah mulai mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu kata Rasulullah SAW apa? Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang melawan kemaksiatan itu, barang siapa yang berusaha untuk menghilangkan, memberhentikan kemaksiatan itu dengan tangannya, fahuwa mu'min, maka dia orang yang beriman. Lalu wa man ja'adahum bilisanihi fahuwa mu'min, dan barang siapa yang melawan kemaksiatan, penyelewengan dalam agama itu bilisanihi, dengan lisannya, dengan melakukan penjelasan, menjelaskan, beramal ma'ruf nahi munkar dengan lisannya, mengingatkan, menasihati, fahuwa mu'min, maka dia orang yang beriman. Dan kata Nabi, wa man ja'adahum biqalbihi fahuwa mu'min, maka barang siapa yang melawan kemaksiatan itu, menolak kemaksiatan itu dengan hatinya, fahuwa mu'min, maka dia juga masih orang yang beriman. Lalu ingat, lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walaysa wara'a dzalika habbatu khardalin minal iman. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada setelah itu habbatu khardalin minal iman. Tidak ada setelah itu, yaitu setelah mengingkari dengan hati pun tidak melawan, hati pun tidak merasakan ini adalah kemaksiatan yang harus diingkari, hatinya enjoy saja, hatinya tenang saja. Kata Nabi, walaysa wara'a dzalika habbatu khardalin minal iman, maka tidak ada dalam hatinya sekecil biji sawi yang berupa keimanan. Walaupun hanya sedikit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ancaman yang begitu besar. Kita ridha dengan kemaksiatan saja, itu sebuah perkara yang besar. Apalagi kita justru membantunya, justru kita melindunginya, justru kita memberikan fasilitas kemaksiatan itu. La'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat
orang-orang yang justru melindungi, memberikan fasilitas, memberikan tempat bagi orang-orang yang justru membuat kemaksiatan, orang-orang yang membuat kejahatan, baik itu dalam masalah agama ataupun dalam hak-hak manusia. Inilah perkara yang ketiga, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat orang yang justru melindungi dan memberikan tempat bagi orang-orang yang berbuat kemaksiatan, bagi orang-orang yang berbuat kejahatan. Kemudian yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang-orang yang ghayyara manaral ard, orang-orang yang mengubah tanda dari batas tanah. Dan para ulama dalam menjelaskan hadis ini, yaitu Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Di antaranya adalah hududul haram, tanah haram, yaitu yang sudah masuk ke dalam wilayah-wilayah yang seorang ketika di sana berniat untuk haji ataupun umrah, maka dia harus ihram. Itu yang pertama. Sudah ada batas-batasnya. Jika ada yang mengubah, maka itu termasuk dilaknat, dimajukan atau dimundurkan misalnya, ditambah atau dikurangi misalnya, maka itu termasuk perbuatan yang dilaknat. Ada juga yang mengatakan bahwasanya merubah tanda yang ada di bumi, yang ada di tanah adalah tanda-tanda penunjuk arah untuk para berjalan. Ini makna yang kedua. Ya. Allah melaknat orang yang merubah manaral ard, tanda-tanda yang sudah ditancapkan di tanah yang gunanya untuk memberikan petunjuk arah, memberikan penjelasan-penjelasan misalnya. Ya. Dan ini mungkin sangat banyak kita temukan pada zaman sekarang ini. Ada tanah, kemudian ada pelangnya, ada petunjuk jalan, ini arah ke sana, ini arah ke sana, ini arah ke kota ini arah ke kota sana, misalnya. Kemudian ada orang yang merubah arah tersebut, ya. Yang seharusnya misalnya kota ini arahnya ke timur, malah diarahkan ke barat. Harusnya kota A arahnya ke barat, malah menjadi ke selatan misalnya. Maka itu sebagian ulama mengatakan itu juga termasuk ghayyara manaral ard. Ya. Itu termasuk juga mengganti, merubah manaral ard, alamat-alamat, tanda-tanda yang sudah menancap di tanah. Namun yang lebih kuat makna hadis ini adalah maksudnya merubah batas kepemilikan tanah. Yakni dia menambahkan kepemilikan tanahnya. Kalau bahasa kita mungkin patokan, ya. Ada patok-patok, ya.
tanda-tanda itu yang dari, baik itu dari kayu misalnya, atau itu dari beton ya, dari beton yang ditancapkan misalnya ya. Ia cabut tanda tersebut, kemudian digeser sehingga ia mengambil kepemilikan hak orang lain ya. Ia ambil hak orang lain dengan mengubah manaral ard tersebut, patok dari tanda kepemilikan tanah itu, batas dari tanda kepemilikan tanah itu. Ia ubah, ia geser misalnya 5 cm kah, ia geser misalnya 1 jengkal kah, ia geser 50 cm kah misalnya. Selama dia menggeser, ia menambahkan dan mengambil hak orang lain sehingga menjadi hak miliknya, maka dia termasuk dalam hadis ini. Dan inilah yang dikuatkan oleh para ulama. Makna inilah yang dikuatkan oleh para ulama, bahwasanya orang tersebut adalah orang yang dilaknat, orang tersebut adalah orang yang dijauhkan, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya ia mungkin memiliki tanah mungkin hanya 20 meter persegi ya. Kemudian dia geser itu, tanda patok tanah itu digeser ya. Dan orang yang tetangga tanah itu pun tidak tahu. Ia tidak sadar kalau ada perubahan itu sedikit, walaupun sedikit ya. Karena itu sedikit, makanya mungkin dia tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu ya. Walaupun kita menggeser itu hanya 1 cm ya, kita geser 5 cm, Masya Allah, ditambahkan 5 cm dari patokan awalnya, kali berapa meter, maka itu menjadi banyak. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang seperti ini, mengambil hak orang lain dengan cara licik, dengan cara mengubah tanda itu ya. Setahun digeser sedikit 5 cm, tidak ketahuan. Tahun depan lagi digeser 5 cm lagi, tidak ketahuan ya. Patokannya semakin melebar, semakin melebar. Ingat, itu adalah perkara dan dosa yang sangat besar. Bahkan dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penguat bahwasanya ini adalah dosa besar, termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zalama shibran minal ardi tawaqahu Allah min 7 aradin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zalama shibran minal ardi," barang siapa yang menzalimi 1 jengkal dari bumi, dari tanah milik tetangganya. 1 jengkal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menzalimi, mengambil 1 jengkal saja dari hak milik orang lain, milik tetangganya, tanahnya ia diambil 1 jengkal. Balasan Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat, ini menunjukkan bahwasanya ini adalah perbuatan yang begitu besar. Ini bukan perbuatan yang sepele, tapi perlu sangat kita waspadai dan sangat kita harus berhati-hati. Ancamannya,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaqahu min sab'i aradin, maka Allah akan kalungkan bagi dirinya nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan, min sab'i aradin, dari 7 bumi. Tidak mungkin kita sanggup untuk membawa 7 bumi itu. Ini menunjukkan apa? Ini sebuah perkara yang besar. Ya. Kita menzalimi, mengambil hak orang lain 1 jengkal tanah, Allah akan berikan balasan nanti. Kita dikalungkan, ya, dari seperti 7 bumi. Mampukah kita membawa itu? Kita tidak akan mampu. Ingat, hak seorang muslim itu harus dijaga. Kita sebagai tetangga justru harusnya lebih baik kepada orang yang bukan tetangga kita. Bukan justru kita mengambil haknya. Banyak sekali Rasulullah SAW menjelaskan akan hal ini. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Barang siapa yang beriman pada hari akhir, beriman, mengimani Allah subhanahu wa ta'ala, beriman, mempercayai adanya hari kebangkitan, adanya surga dan neraka, adanya hari pembalasan, fala yu'zi jarahu, maka jangan sampai ia malah menyakiti tetangganya. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah 4 perbuatan dari hadis pertama yang kita baca, yang termasuk perbuatan yang menyebabkan kita tercampakkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, menyebabkan kita diusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, yang pertama adalah Allah melaknat orang yang malah melaknat kedua orang tuanya. Yang kedua, Allah melaknat orang yang menyembelih sesembelihan kemudian dipersembahkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah melaknat orang yang justru melindungi orang yang berbuat kemaksiatan, orang yang berbuat kejahatan. Kemudian yang keempat, pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah melaknat orang yang merubah batas kepemilikan tanah sehingga ia mengambil tanah dari orang lain. La'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man dhabaha li ghairillah, la'anallahu man awa muhdisan, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk orang-orang yang terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita justru jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita meminta dalam doa kita rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma arhamni, Allahumma arhamni, tetapi perbuatan kita justru mengusir kita dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mengemis kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita bersimpuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta belas kasih Allah, untuk meminta belas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meminta surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya. Tetapi perbuatan kita justru kita menjauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sinkronkan
antara apa yang kita minta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang kita lakukan. Kita berusaha meminta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan kita pun dekatkan agar semua perbuatan kita itu adalah perbuatan yang diridhai, yang menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Pemirsa Insan TV dan pendengar radio Da'i yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang diajukan, kita jawab apabila memang kita bisa menjawabnya. Jika tidak, maka kita kembalikan kepada orang yang lebih berilmu. Ya. Ada yang bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah bank konvensional adalah salah satu tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Dan juga di sana ada laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada penanya yang semoga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dia berada, dan semoga kita semua pendengar mendapatkan rahmat dan hidayatnya kepada mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Riba, dan sebenarnya ini mungkin akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Namun karena sudah ditanyakan secara singkat, kita jelaskan. Riba adalah perbuatan yang haram. Jelas Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dengan lafaz yang sangat jelas dalam surat Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dengan kata lafaz yang jelas harrama, Allah mengharamkan riba, jelas. Maka kata haram ini tidak bisa kita ubah-ubah menjadi makruh, menjadi tidak boleh sedikit. Allah jelas menggunakan kata yang jelas, haram, wa harrama riba, dan Allah mengharamkan sesuatu yang ada unsur ribanya. Maka riba adalah termasuk penghasilan yang haram. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis, ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya dosa riba yang paling ringan itu adalah seperti orang berzina dengan ibunya. Maka ini menunjukkan apa? Perbuatan riba adalah perbuatan dosa yang besar. Dan nanti akan kita bahas. Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwasanya Rasulullah pun melaknat orang-orang yang memakan riba. Allah melaknat, la'anallahu akil riba wa mukilahu wa syahidai. Masyaallah. Bahkan semuanya kena. Allah melaknat orang-orang yang memakan riba, wa mukilahu, dan orang yang memberikan suapan riba tersebut. Yang memakan dilaknat, yang memberikan riba itu juga dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang menjadi saksi pun kecipratan dari laknat ini. Orang yang menulis, orang yang memberikan saksi terhadap perbuatan riba, ini pun juga termasuk kecipratan dari laknat tersebut. Maka kita menjauh dari perbuatan-perbuatan riba.
Dan kita pungkiri, mungkin kita tidak bisa 100% lepas dari bank konvensional mungkin. Ya. Minimal kita mengurangi. Ya. Jangan menyimpan uang di sana, jangan ditabungkan uang di sana. Mungkin hanya kita mengambil jasa-jasa yang mubah. Ya. Mentransfer uang, memindahkan uang. Ya. Namun untuk menabung, kemudian akhirnya memunculkan hal-hal bunga-bunga yang riba, maka hal ini seperti ribal jahiliyah. Sama saja dengan orang yang melakukan rentenir. Orang yang meminjamkan uang 10.000 yang nanti akan mendapatkan 15.000. Itulah riba jahiliyah. Riba yang pertama kali dihapus oleh Rasulullah SAW. Maka jangan kita lakukan, karena itu adalah riba jahiliyah. Maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bumi Allah Subhanahu wa taala luas. Bumi Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Kita bisa mengais, mencari rezeki dari hal-hal yang halal. Hidup kita tidak tergantung ke dalam bank. Hidup kita tidak tergantung di dalam bank. Tidak akan mungkin ketika kita keluar misalnya dari bank, ketika kita berhenti dari bank konvensional misalnya, kemudian mati. Tidak. Allah Maha pemberi rezeki. Allah luas. Tawakal Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan ia jalan keluar. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Sebuah pertanyaan, bagaimana jika saya bertemu dengan pacar, ya, kemudian pacar saya mengajak berpelukan, apakah boleh saya menuruti kemauannya? Masya Allah. Jazakumullah khairan dimanapun anda berada atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama Islam adalah agama yang senantiasa menjaga hak-hak manusia. Agama Islam adalah agama yang selalu menutup kepada hal-hal yang menjerumuskan seseorang kepada kemaksiatan. Hal-hal yang menjerumuskan seseorang kepada perbuatan yang berbahaya. Maka jelas Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wala taqrabu zina. Wala taqrabu zina. Dan janganlah kalian mendekati, dekat-dekat dengan perbuatan zina. Ya. Ini mendekat saja tidak boleh. Ya. Belum sampai melakukan saja tidak boleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabuz zina. Dan janganlah kalian dekat-dekat terhadap perbuatan zina. Jadi sesuatu perbuatan, hal, tempat yang mengarahkan kita ke dalam perbuatan zina tidak boleh kita dekati. Ya. Maka apapun yang mengarah ke sana, maka Islam sudah menutup. Saddul zara'i ini merupakan tindakan preventif agar seorang tidak terjerumus. Sebelum orang terjerumus sudah di-cut oleh Islam. Inilah cara Islam menjaga kehormatan kita. Bukan Islam itu kaku, tidak. Islam justru ingin menjaga kehormatan kita. Ingin menjaga kehormatan muslim dan muslimah agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa yang besar. Maka penanya dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
dalam Islam tidak mengenal yang namanya pacaran. Ya. Dalam Islam tidak mengenal yang namanya pacaran. Seorang berdua-duaan sebelum dia menikah, maka ini tidak boleh dalam Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahluwanna ar-rajulu bimra'atin illa salisuhuma syaitan. Ya. Tidaklah ada dua manusia, satunya laki-laki, satunya perempuan, melakukan hulwah, mencari tempat-tempat yang sepi, yang tidak dipandang oleh orang lain, yang jauh dari penglihatan orang lain, ya, yang biasa disebut dengan pacaran. Illa salisuhuma syaitan, illa syaitan salisuhuma, kecuali pasti setan itu ada di antara kedua orang tersebut. Pasti akan membisiki, setan itu pasti akan mengajak. Dan tidak ada setan mengajak kepada kebaikan, tidak ada. Ketika seorang sudah berdua-duaan, baik itu membisiki laki-lakinya, baik itu membisiki perempuannya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti. Makanya Islam melarang. La yahluwanna ar-rajulu bi imra'atin illa salisuha syaitan. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua sosok manusia, laki-laki dan perempuan berdua-duaan kecuali pasti ada bisikan setan untuk melakukan perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina. Maka semua itu hanyalah nafsu. Bisikan, rayuan, ajakan itu akan mengarah kepada nafsu. Mata kita akan diajak, telinga kita akan diajak, ya. Kalam, ucapan kita akan diajak. Tinggal terakhir, wal fard yusaddiquhu aw yukadzibuhu. Tinggal kemaluan, mau melakukan atau tidak. Maka sebelum terjadi ini, Islam sudah mengkat dari awal. Ya. Islam sudah mengatur. Ketika mau nikah, Islam sudah memberikan ta'aruf, bagaimana kita berkenalan, bagaimana nazar, bagaimana mempelajari antara calon pasangan. Bukan dengan cara keluar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Maka pacaran itu semuanya adalah dusta, pemirsa yang dimuliakan Allah. Seorang berpacaran itu hanyalah menampakkan hal-hal yang baik saja. Hal-hal yang buruk pasti akan disembunyikan. Tidak ada kejujuran dalam pacaran. Yang ditampakkan hanya hal-hal yang baik. Ya. Hanya hal-hal yang baik. Maka dalam Islam tidak ada pacaran. Maka segera kita semua menghindar dari hal-hal yang seperti ini. Ya. Islam sudah memiliki cara yang lebih terhormat. Ya. Cara Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka segera kita, apalagi sebagaimana ditanyakan, mengajak berpelukan, maka itu lebih dari hanya sekedar berdua-duaan. Ya. Itu sudah dekat sekali dengan perbuatan zina. Karena bukan mahram. Itu sudah sangat dekat dengan perbuatan zina. Wala taqrabuz zina. Dan jangan mendekati perbuatan zina. Hanya sekedar berdua-duaan, jalan, duduk, bersepi-sepian, itu tidak boleh. Apalagi sampai berpelukan. Maka jangan dituruti. Jangan dituruti. Itu adalah perintah setan. Itu adalah ajakan setan. Yang benar adalah ketika seorang mau menikah, pelajari. Silahkan datang kepada orang tuanya. Silahkan ditemani, pelajari sosok masing-masing. Ditemani dengan mahramnya. Ya. Islam itu adanya setelah Islam, atau pacaran itu dalam Islam adanya setelah seorang menikah. Silahkan berdua-duaan kemana. Sebelum nikah, jangan. Itu adalah sebuah jalan yang akan menghantarkan seorang ke dalam perbuatan zina. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pemirsa,
Ini yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ada beberapa dan banyak pertanyaan yang tidak kita bisa jawab pada kesempatan kali ini karena waktu yang membatasi kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah mengikuti program acara ini, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada para donatur yang telah menyumbangkan rezekinya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh TV kabel yang merelay program acara kami atas partisipasinya dalam kegiatan berdakwah. Semoga menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.